Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, singgasana Allah atau arsy merupakan makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia bersemayam di atas arsy, dan para malaikat tidak boleh masuk ke tempat yang suci ini. Tempat ini adalah batas akhir dari seluruh makhluk. Namun, sandal ini pernah sampai ke singgasana yang maha suci. Sandal ini hanya terbuat dari kulit kambing, talinya bersatu pada bagian depan dan terjepit di antara dua jari kaki. Siapakah pemilik sandal ini? Ternyata, sandal tersebut adalah milik baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa alaihi salam harus membuka sandalnya ketika ingin bertemu dengan Allah, maka Nabi Muhammad SAW diperbolehkan membawa apa yang dipakainya. Seperti apakah kisahnya? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sandal Rasulullah SAW memiliki kemuliaan tersendiri. Namun, bukan berarti sandal ini lebih mulia daripada manusia atau malaikat, melainkan karena martabat Rasulullah SAW yang sangat tinggi, sehingga apapun yang berkaitan dengan beliau terbilang sangat mulia. Ketika Anas bin Malik ditanya tentang sandal beliau SAW, bagaimanakah sandal Rasulullah SAW itu? Anas radhiyallahu anhu menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal, tali sandal yang bersatu pada bagian depan dan terjepit di antara dua jari kaki. Kisah sandal sang baginda Rasulullah SAW sampai ke singgasana Allah terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Pada saat itu, malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad SAW untuk ikut bersamanya ke Hadratullah. Diriwayatkan dalam Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Qothiyyah rahimahullah bahwa saat itu Rasulullah SAW menceritakan, saat aku naik menuju Mi'raj, aku melihat di langit itu para malaikat bergemuruh dengan zikir dan tasbih, warna dan bentuk yang belum pernah aku lihat di permukaan bumi, belum pernah ada warna dan bentuk seperti itu. Dan kulihat hamparan surga itu, bentangan tanahnya adalah misik yang dikeringkan, minyak wangi yang mengering dari indahnya, dicampur dengan berlian dan juga mutiara, dan kemudian aku sampai menembus muntahal khalaik, atau batas akhir seluruh makhluk. Di Sidratul Muntaha ini, terdengar suara yang berseru kepada beliau, "Wahai Muhammad SAW, masuklah." Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat melewati Sidratul Muntaha dan ditutupi awan. Jibril pun tertinggal. Nabi Muhammad SAW berseru kepada Jibril, "Ikutlah bersamaku." Malaikat Jibril berkata, "Engkau dan Tuhan engkau saja." Nabi Muhammad SAW berkata lagi, "Adakah di sini sahabat yang hendak meninggalkan sahabatnya?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Inilah saja tempatku. Jika aku melintasi kawasan ini, niscaya aku akan terbakar dengan cahaya." Malaikat Jibril tidak mampu melintasi lebih tinggi lagi. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melintasi Sidratul Muntaha. Tidak lagi ku dengar satu suara, sepi dan senyap, tidak ada lagi bentuk dan warna-warni. Dan saat itu, aku pun mendengar satu suara. Nabi SAW kemudian tiba di hadapan arsy singgasana Allah. Beliau tidak diperintahkan untuk membuka kedua sandalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan perintah untuk menjalankan sholat. Semasa hidupnya, tidak ada yang tahu entah berapa kali sang baginda mengganti sandalnya. Namun yang pasti, salah satu sandalnya kini tersimpan di salah satu ruangan rahasia di Museum Negara Topkapi Istanbul, Turki. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.